Oke, selamat pagi Pak Agus, Kak Ferinda, dan teman-teman. Kami dari kelompok 2B akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai analisis klaster dan analisis faktor di benua Afrika. Oke, yang sebelumnya. Nah, oke, jadi kami diberi tugas untuk menganalisis pengelompokan negara-negara di kawasan tertentu berdasarkan kemiripan variabel-variabelnya yang mempengaruhi menggunakan analisis cluster. Nah, terus ada mereduksi dimensi data menggunakan analisis faktor. Nah, dengan data yang diambil dari file skor kebagian pada benua Afrika. Oke, next. Nah, yang pertama ada analisis cluster. Next. Analisis cluster ini tujuannya adalah untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek tersebut. Nah, ciri-ciri dari analisis cluster ini ada dua. Yang pertama ada homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu cluster atau within cluster. Kedua ada heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar cluster yang satu dengan cluster lainnya, between cluster. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan nomor pertama mengenai analisis cluster yang harus dijawab, yaitu mengenai menurut Anda data tersebut sebaiknya dikelompokkan menjadi berapa cluster dan jelaskan alasannya apa. Untuk pengelompokan cluster ini, kami menggunakan analisis hierarki menggunakan dendrogram untuk mengetahui berapa cluster yang baik yang untuk dikelompokkan pada data skor. Dari hasil ini kami menganalisis bahwa pada tabel ini dan slide selanjutnya, dan pada grafik dendrogram ini bahwa klaster yang baik yang baik untuk digunakan pada pengelompokan ini berada pada 4 klaster. Next. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, yaitu sajikan hasil pengelompokan negara-negara tersebut bisa juga dengan menggunakan peta untuk dapat menampilkan yang lebih menarik. Di mana peta pengelompokan negara-negara ini kami gunakan dengan analisis K-means cluster, yaitu dengan menghasilkan KSTL yang nantinya akan membentuk pengelompokan dari negara-negara tersebut. Next. Dengan itu kami menyajikan sebuah peta di mana untuk memperlihatkan bahwa ada pembagian 4 klaster yang ada di benua Afrika ini. Lalu ketiga, ada variabel atau signifikan yang berperan dalam pengelompokan. Untuk melihat variabel, manakah yang signifikan dalam pengelompokan, maka dapat dilihat dan dianalisis dari tabel berikut ini. Next. Jika signifikan sama dengan 5% atau 0,05, bahwa semakin besar angka F pada suatu variabel dan angka signifikan yang berada di bawah 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel yang ada di antara keempat klaster tersebut. Dengan begitu, jika dilihat dari tabel ANOVA tadi, maka ketujuh variabel ini atau skor kebahagiaan, GDP per kapita, social support, health life expectancy, freedom to make life choices, generosity, dan perception of corruption sangat berbeda dari satu klaster ke klaster lainnya. Kemudian dari angka F terlihat jika Z GDP lebih besar dibanding Z perception, yang dimana membuktikan bahwa GDP di tiap negara yang ada di benua Afrika lebih besar dari perception of corruption yang ada di negara tersebut pada keempat klaster. Sedangkan antara variabel Z healthy dan Z generosity tidak terlalu jauh perbedaannya, yang membuktikan jika tingkat kesehatan dan generosity hampir sama. Next. Lalu analisis karakteristik dari setiap kelompok dan nama setiap kelompok.
Dengan melihat dari data yang membahas mengenai skor kebahagiaan pada setiap negara di benua Afrika, maka kami menggolongkan atau memberi nama dari setiap klaster adalah: klaster pertama, negara tidak bahagia. Klaster kedua, negara hampir bahagia. Klaster ketiga, negara bahagia. Dan klaster keempat, negara yang sangat bahagia. Mengapa demikian? Karena dari analisis ini menentukan kebahagiaan dari setiap warga yang ada di setiap negara. Variabel-variabel yang dapat mempengaruhi adalah GDP per kapita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, dan perception of corruption. Baik, selanjutnya kita masuk kepada analisis faktor. Analisis faktor sendiri dapat diartikan sebagai sebuah reduksi data yang memiliki banyak dimensi, sehingga data tersebut dapat lebih mudah dipahami. Tujuan dari analisis faktor tersendiri itu untuk memvisualisasikan data yang ada. Selanjutnya ada pertanyaan 1 di mana lakukan pengujian kelayakan variabel. Untuk menjawab atau untuk merumuskan bagaimana pengujian kelayakan variabel, tentunya pertama kita harus merumuskan terlebih dahulu hipotesa apa yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan hipotesa ada 2. Yang pertama itu H0, di mana variabel tidak memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada H1, di mana variabel memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian terdapat pula kriteria pengujian, di mana H0 ini ditolak jika signifikansi alfa kurang dari 0,05 atau 5%. Kemudian H0 tidak ditolak jika signifikansi lebih dari alfa 0,05 atau 5%. Kemudian ada juga measure of sampling adequacy di mana atau MSA, di mana jika hasilnya itu adalah 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa ada kesalahan dari variabel lain. Sedangkan jika hasil dari MSA itu lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%, variabel tersebut dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Sedangkan jika hasil dari MSA itu kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%, maka variabel tersebut tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dianalisis lebih lanjut atau dikeluarkan dari variabel lainnya. Next. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu bila ingin melakukan reduksi data, menurut Anda sebaiknya dijadikan berapa faktor? Berikan alasannya. Oh, sorry. Ini masih di pertanyaan nomor 1. Kemudian ada KMO atau Berthelus Test. Berdasarkan uji analisis faktor menggunakan KMO atau Berthelus Test menunjukkan angka MSE sebesar 0,607 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. Oke, next. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 2, yaitu bila ingin melakukan reduksi data, menurut Anda sebaiknya dijadikan berapa faktor? Berikan alasannya. Untuk menentukan jumlah faktor sendiri, itu kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS, dan terdapat beberapa output tabel yang bisa kita gunakan, mulai dari commonalities atau total variable explainer serta scatter plot, dan output-output lainnya. Tetapi di sini kami singkat, kami hanya menampilkan komponen matriks A saja. Dari tabel komponen matriks A ini, kita bisa melihat bahwa seluruh variabel ini bisa disajikan dalam 2 faktor. Oke, next. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, yaitu variabel-variabel apa saja yang dominan pada setiap faktor yang terbentuk. Variabel dominan adalah variabel yang memiliki nilai yang paling besar. Maka variabel dominan dalam faktor 1 adalah variabel GDP sebesar 0,917.
Dan variabel dominan dalam faktor 2 adalah variabel freedom to make life choice sebesar 0,813. Untuk pertanyaan nomor 4, beri nama yang sesuai untuk mendeskripsikan setiap faktor yang terbentuk. Dengan demikian, keenam variabel sudah direduksi menjadi 2 faktor. Yang pertama, variabel GDP. Variabel ini masuk ke dalam faktor 1 karena faktor loading dengan faktor 1 paling besar 0,917. Yang kedua, variabel social support. Variabel ini masuk ke dalam faktor 1 karena faktor loading dengan faktor 1 sebesar 0,787. Yang ketiga, variabel healthy life expectancy. Variabel ini masuk ke dalam faktor 1 karena faktor loading dengan faktor 1 terbesar 0,617. Yang keempat, variabel freedom to make life choices. Variabel ini masuk ke dalam faktor 2, karena faktor loading dengan faktor 2 terbesar 0,813. Berikutnya, variabel generosity. Variabel ini masuk ke dalam faktor 1, karena faktor loading 0,694. Yang terakhir, perception of corruption. Variabel ini masuk ke dalam faktor 2, karena faktor loading dengan faktor 2 terbesar yaitu 0,791. Dengan begitu, faktor 1 terdiri dari GDP, social support, healthy life expectancy, dan generosity, yang dapat dinamakan faktor internal. Faktor kedua terdiri dari freedom to make life choice dan perception of corruption, yang dapat dinamakan faktor eksternal. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.